Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Fahria Jumardi dari kelas B NPM 237002072. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari praktikum PLC, yaitu tugas ketiga ya. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tugasnya. Di sini diberikan soal cerita yang dimana ini adalah sistem pengobaran otomatis. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 buah sensor dan 2 buah solenoid. Sensor digunakan untuk mendeteksi objek dan solenoid digunakan untuk menggerakkan penjepit dan bor. Langkah nomor 1, saat ditekan PB on maka bor akan menyala. Ketika bor sudah menyala maka solenoid akan menjepit benda yang ditandai dengan sensor jepit off dalam kondisi menyala hingga sensor jepit on menyala yang menandakan bahwa benda sudah terjepit. Oke, di sini saya sudah merangkai sederhana. Di sini saya menggunakan I1 sebagai input dari PB on dan I2 sebagai PB stop, yang dimana nantinya PB stop juga bisa melakukan ketika PB stop dinyalakan semua sistem akan berhenti. Kita langsung simulasikan. Ketika PB on dinyalakan, bor akan menyala, kemudian sensor jepit off menyala, kemudian solenoid menjepit. Sebelumnya di sini saya menggunakan timer juga. Jadi ketika PB on dinyalakan, bor akan menyala, kemudian sensor jepit off menyala, yang dimana outputnya itu solenoid menjepit. Jadi ketika si sensor jepit off, ketika bor menyala, solenoid akan menjepit. Setelah solenoid menjepit benda, si sensor jepit akan menyala, sensor jepit on akan menyala. Kemudian ketika sensor jepit on menyala, akan outputnya itu si solenoid bor akan melubangi benda. Ketika si solenoid bor sudah melubangi benda, sensor bor akan menyala, yang dimana ketika sensor bor menyala berarti artinya itu semua sistemnya itu sudah berhenti karena si benda sudah terlubangi oleh solenoid bor gitu, seperti itu. Jadi saya akan simulasikan di sini. Oh ya, di sini juga saya menggunakan timernya itu selama 5 detik menggunakan function A, aktif control hold down. Jadi ketika input nyala, dia akan menunggu waktu dulu selama 5 detik, kemudian menyala. Lalu ketika input ini sudah dimatikan, si ini juga akan mati. Begitupun dengan yang ini, solenoid bor yang TT2. Begitu juga sama dengan function A. Oke, kita simulasikan dulu. Saya akan rubah dulu ke 10 detik ya, agar supaya bisa terlihat perubahannya gitu. Kita ubah dulu jadi 10 detik. Oke, kita akan menekan tombol PB on. Oke, ketika PB on dinyalakan, bor akan menyala, kemudian sensor jepit off menyala, solenoid menjepit benda. Ketika sudah terjepit, sensor jepit on menyala, kemudian solenoid bor bergerak melubangi benda. Ketika gitu kan langsung berhenti tuh. Jadi ketika si solenoid bor sudah melubangi benda, sensor bor menyala, per sekian detik langsung mati semua sistemnya. Nah, kita bisa lihat di sini selama 10 detik. Ketika nanti sudah 10 detik akan berhenti. Nah, oke. Kelihatan ya. Jadi di sini juga saya menggunakan memori. Jadi di sini save memori 1. Jadi ketika si sensor bor sudah menyala, memori otomatis akan menonaktifkan semua sistem yang ada di sini. Nah, kita bisa baca lagi di soalnya. Setelah benda terjepit, maka solenoid bor akan bergerak turun untuk melubangi benda yang sudah dijepitnya hingga sensor bor menyala. Jadi seperti tadi ya, sudah disimulasikan. Ketika solenoid bor menyala dan sudah melubangi benda, si sensor bor akan menyala
kemudian semua sistem akan berhenti seperti itu. Nah, solenoid bore kembali ke kondisi awal dengan sensor bore tidak mendeteksi lagi benda dan solenoid kembali ke posisi awal, yaitu posisi awalnya yaitu mati. Seperti itu. Nomor 5-nya, proses selesai dan diulangi ke langkah nomor 1 jika saat proses sedang berjalan dan menekan push button stop, maka proses dihentikan dan harus mengulangi ke posisi awal. Nah, jadi kita simulasikan lagi, kita nyalakan. Nah, ketika ini sistem sedang menyala, kita menunggu sensor jepit on menyala dulu ya. Nah, sudah menyala, kita menekan tombol PB stop. Nah, semuanya akan berhenti sistemnya. Jadi seperti itu langkah penyelesaian untuk soal cerita dari tugas praktikum PLC ini. Untuk tugas 3, untuk penyelesaiannya seperti itu dari saya. Kenapa saya menggunakan timer? Agar bisa terlihat otomasinya gitu, supaya lebih simpel juga. Jadi kita hanya memasukkan input berapa detiknya. Jadi di sini itu kenapa saya menggunakan timer itu supaya lebih terbayang gitu. Jadi si solenoid menjepit itu selama 10 detik, si bor melubangi benda itu juga selama 10 detik. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang soal cerita sistem pengeboran otomatis ini. Mungkin mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.